Shalom Bapak Ibu semua, saya sudah pernah membahas bahwa Abraham itu menyembah Sang Firman atau Sang Memra dan berdoa dalam nama Sang Firman. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, Sang Firman itu adalah pra-eksistensi Yesus Kristus yang mana Tuhan Yesus sendiri sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu bahwa dia Sang Firman itu, Sang Memra itu sudah ada jauh sebelum Abraham ada dan saya sudah pernah bahas dalam channel ini. Nah, kali ini kita akan belajar peranan Sang Memra atau Sang Firman atau Sang Shekinah dalam sejarah kuno bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Karena ada yang bertanya kepada saya Bapak Ibu, Pak Jul, siapa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena banyak orang Kristen mempercayai bahwa Sang Bapa lah yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan sekelompok orang Kristen ada yang menyebut Bapa Yahweh. Nah, karena ini menyentuh sejarah atau historis daripada Yahudi kuno Bapak Ibu, maka mari kita lihat teks Yahudi kuno seperti apa pemahaman mereka, siapa yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apakah Bapa Yahweh seperti yang diyakini oleh sebagian orang Kristen yang enggan menyebut kata Allah, yang suka menyebut Elohim dan Yahweh. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berdasarkan ayat ini, maka banyak orang Kristen khususnya yang menggunakan istilah Bapa Yahweh akan mengatakan bahwa Bapa Yahweh lah yang menuntun orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, mari kita telusuri dulu secara tekstual Bapak Ibu, kita bandingkan antara Masoret Teks dengan Septuagint. Nah, perhatikan yang saya buat tanda warna hijau Bapak Ibu di ayat 1. Elohim dalam teks Ibraninya, Kyrios dalam teks Yunaninya. Di ayat 2, YHWH atau dipanggil Adonai atau Hashem dalam teks Ibraninya, Kyrios dalam teks Yunaninya. Nah, saya membaca Upsilon itu sebagai Ypsilon Bapak Ibu, walaupun sebagian besar akademisi Kristen atau dosen membaca itu sebagai Kurios. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat ada dua kata dalam teks Ibrani, yaitu Elohim dan YHWH, diterjemahkan menjadi satu kata dalam teks Yunaninya, yaitu Kyrios. Nah, kalau kita mundur satu pasal Bapak Ibu, yaitu di pasal 19, ada hal yang unik yang juga kita bisa temukan di sana. YHWH dalam teks Ibraninya, Theos dalam teks Yunaninya. Elohim dalam teks Ibraninya, Theos juga dalam teks Yunaninya. Jadi, dua kata dalam teks Ibrani, yaitu Elohim dan YHWH pada pasal 19 ini, diterjemahkan menjadi satu teks Yunani, yaitu Theos, yang mana itu berbeda dengan pasal 20 tadi Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang textual criticism, tentu saya menganggap ini adalah suatu special case. Karena terkesan tidak konsisten antara pasal 19 dengan pasal 20 Bapak Ibu. Ada hal yang ganjil dan tidak biasa antara Masoret Teks dengan teks Septuagint. Nah, karena ini adalah special case, pribadi sang Bapakah atau pribadi lain yang dimaksud dalam kedua pasal ini? Mari kita lihat di dalam Targum, lebih tepatnya di dalam Targum Neofiti, dalam Keluaran 20 ayat 1 dituliskan The Lord dengan adanya catatan kaki, yaitu dalam manuskrip Kairogeniza dituliskan The Memra of the Lord, Memra Tuhan. Dalam manuskrip Paris dituliskan The Bera of the Lord. Dalam Neofiti Marginal Gloss dituliskan The Memra of the Lord atau Memra Tuhan. Nah, sementara di dalam Keluaran 19 ayat 3 dituliskan di sana The Bera of the Lord. Nah, jadi Elohim dan YHWH baik dalam Keluaran 19 dan 20 merujuk kepada pribadi yang sama, yaitu the Memra of the Lord atau the Dibera of the Lord. Dibera itu dalam bahasa Aramik Bapak Ibu yang mirip dengan Davar dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah Sang Firman atau Firman. Nah, kalau Bapak Ibu yang setia dengan pengajaran channel Tidak Biasa ini, nah tentu ingat bahwa saya sudah pernah membahas bahwa Allah Bapa memanggil Allah Anak dengan dua sebutan sekaligus, yaitu Allah dan Tuhan, Theos dan Kyrios. Yang videonya Bapak Ibu bisa temukan juga dalam channel ini. Jadi dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, Sang Memra atau Sang Firman itulah yang membawa dan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan Bapa Yahweh. Dan kita sudah tahu Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesuslah yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesuslah yang menyertai perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan hal itu senada dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kalau kita baca,
Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua sudah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan perhatikan, batu karang itu ialah Kristus. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Jadi sebagai orang Kristen, Anda jangan hanya memahami Yesus Kristus sebagai pribadi yang hanya hadir sejak zaman perjanjian baru. Dia sudah ada sebelum dunia ada, Bapak Ibu. Dialah yang memanggil Adam di Taman Eden. Dialah yang bertemu dengan Abraham. Dialah yang menemui Musa. Dan dia juga yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pembahasan-pembahasan yang saya sebutkan tadi berhubungan dengan memra Tuhan dapat Bapak Ibu search dalam channel ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang bersikeras bahwa Bapak Yahweh lah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan sang anak, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan kalau ada teolog maling atau pemulung yang meragukan keilahian Yesus Kristus, maka video ini juga bisa membantu Bapak Ibu semua, bukan berdasarkan kacamata orang Kristen, tetapi berdasarkan kacamata dan pemahaman orang Yahudi kuno tentang siapa sang memra atau sang firman itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.